Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat cinta kasih setiamu dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami belum bisa berjumpa secara langsung, bertatap muka, walaupun kami masih mendengar firman-Mu secara online Tuhan, untuk ibadah hari Minggu, tapi yang percaya dimanapun kami berada saat ini Tuhan, dengan situasi kami bahwa Engkau ada, Engkau selalu bersama kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami dan terus memampukan kami melakukan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Pakai anak-Mu Tuhan yang hanya alat-Mu, di dalam nama Yesus, amin. Shalom, sekali lagi shalom ya. Hari ini kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-25 tentang bagaimana pembelaan Paulus di dalam persidangan. Ya, kalau kita lihat di pasal yang sebelumnya, kita melihat Paulus dihadapkan oleh Felix, wali negeri pada waktu itu. Dan di pasal ini kita akan melihat bagaimana Paulus dihadapkan ke hadapan Festus, wali negeri yang menggantikan Felix pada waktu itu. Kita bisa lihat di pasal 24 ayat 27. Ya, bagian pasal 25 ini saya akan bagi menjadi dua bagian untuk kita bisa melihat gambaran besar. Yang pertama ayat 1 sampai 12 itu bagaimana Paulus dihadapkan kepada Festus. Dan yang kedua kita bisa melihat bagian besar yang kedua, yaitu bagaimana dari ayat yang ke-13 sampai 27 tentang Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Ya, kita akan melihat dulu bagian pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Ayat yang pertama terlebih dahulu kita akan baca. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Jadi kita melihat di sini, siapa ini Festus? Jelas dia adalah wali negeri yang menggantikan Felix ya. Dan kalau kita lihat di sini sejarah mengatakan ya, Festus ini berusia kira-kira
70 tahun pada saat dia menggantikan Felix, ya, dan dia 2 tahun menjabat sebagai wali negeri sampai akhirnya dia mati di kantornya, ya. Kita bisa lihat itu dalam sejarah, dan sangat menarik. Kenapa? Kalau kita lihat di ayat kedua sampai ketiga, di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Jadi ini rencana berikutnya, ya. Kita tahu bahwa di pasal sebelumnya mereka juga punya rencana untuk pura-pura manggil Paulus, dan pada akhirnya di tengah jalan ingin mencoba membunuh Paulus. Dan di sini mereka coba kembali hal yang sama seperti itu. Menarik. Kenapa menarik saya katakan? Ingat, ya, ini sudah kita tahu sudah 2 tahun lamanya, ya. Kita bisa melihat di sini ada imam besar dan tua-tua yang lainnya datang ajukan gugatan pada Paulus, ya. Mereka tahu bahwa Festus ini wali negeri yang baru. Jadi sebagai pejabat yang baru pasti punya beban untuk menyenangkan hati rakyatnya atau hati orang-orang, ya. Jadi mereka coba untuk minta, ya, Festus untuk bawa kembali Paulus ke Yerusalem untuk diadili, walaupun niatnya sebenarnya untuk membunuh Paulus. Dan ini ingat, ini selisih waktunya sudah 2 tahun, ya. Kadang kita mungkin berpikir, 2 tahun harusnya mereka sudah berkurang bencinya kepada Paulus, ya, seperti itu. Tetapi malah kita lihat bahwa kebencian mereka terhadap Paulus itu semakin besar dan semakin meningkat, ya. Dan ini memang yang kita bisa lihat dalam kehidupan atau realita kehidupan manusia kita sehari-hari, bahwa kebencian itu sangat susah untuk dihilangkan. Kalau kebencian itu tidak diselesaikan, ya, maka kebencian itu akan membawa kepada sesuatu yang semakin besar dan semakin parah, ya. Makanya pada saat kita memiliki sebuah kebencian atau mungkin amarah terhadap seseorang, seharusnya cepat diselesaikan. Kenapa? Karena kalau tidak, kebencian itu akan membawa kepada kehancuran. Itu sudah pasti. Tapi bagaimana caranya untuk menghapuskan itu kebencian? Ya, kita mudah saja untuk berkata untuk hilangkan kebencian. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, saya hanya bisa bilang datang kepada Tuhan di dalam doa. Ingat pengampunan Yesus, ya, kepada setiap pelanggaran kita yang sudah kita buat. Ingat pengampunannya. Dan itu yang akan memampukan kita untuk juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu kan, beta sudah minta, ya, beta sudah minta 1 kali untuk mengampuni, untuk bisa memampukan beta untuk mengampuni orang yang beta benci. Tapi belum bisa, minta lagi. Habis 1 kali nggak bisa, 2 kali, 3 kali. Sampai kapan? Sampai engkau bisa melepaskan pengampunan. Untuk saudara dan saya sanggup untuk melepaskan pengampunan, ya. Seperti itu terus menerus. Kenapa? Karena tidak ada hal yang baik yang didatangkan oleh yang namanya kebencian. Seperti itu. Dan di ayat 4 sampai ke 6 ini kita lihat, tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Jadi di sini Festus menolak permintaan mereka, ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa penolakan yang dilakukan oleh Festus, saya yakin dan saya percaya bahwa itu adalah bentuk perlindungan Tuhan kepada Paulus, ya. Bentuk perlindungan Tuhan kepada Paulus. Makanya bagian kita sebagai orang percaya, bagaimana kita harus tetap percaya dan berlindung kepada Tuhan. Matius 10 ayat 28-30 katakan seperti ini. Matius 10 ayat ke-28 sampai 30 firman Tuhan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dan 2 ekor duduk, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun tidak terhitung semuanya. Jadi di sini tentang bagaimana kita harus percaya dalam perlindungan Tuhan. Ya, sama seperti Rasul Paulus, ya. Jadi bagian kita tetap percaya pada perlindungan
Tuhan. Dan di ayat yang ketujuh, tetapi kalau kita lihat di ayat ketujuh di sini, sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilingi dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Jadi di sini mereka mengelilingi Paulus, ya, memberikan tuduhan-tuduhan, ya, yang mereka sendiri tidak bisa buktikan. Artinya apa? Mereka kasih tuduhan palsu, ya, hanya untuk Paulus menerima hukuman di sini, ya. Jadi kalau kita di dalam sebuah pelayanan, ya, kita percayalah bahwa terkadang kita buat baik pun, kita tulus melayani pun akan ada yang namanya tuduhan-tuduhan seperti itu. Bahkan ada yang namanya gosip-gosip, ya, seperti itu yang mungkin akan menyerang kita. Tetapi percayalah apa yang harus kita lakukan adalah kita tetap serahkan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita dan mengizinkan Tuhan melindungi saudara dan saya pada saat kita ada di dalam pelayanan. Saya teringat waktu saya suatu hari, waktu itu saya melayani di Jakarta. Saya diajak ke sana dan saya melayani hampir sekitar 2 minggu ada di Jakarta. Dan terakhir sewaktu saya pulang, ya, waktu saya pergi dari Jakarta, tiba-tiba saya ditelepon sama tempat di mana saya tinggal pelayanan, dan mereka berkata, Peter, kamu ingat, kamu ada lihat tas saya seperti itu. Ini dia pemilik dari rumah pelayanan yang saya tinggal. Saya bilang saya tidak tahu, tetapi kata si A, terakhir dilihat kamu yang memegang seperti itu. Padahal sama sekali saya tidak ada memegang. Dan waktu itu saya berpikir, Tuhan, kenapa bisa dia menuduh saya seperti itu? Yang memang gak enak dituduh, yang memang gak enak, ya, namanya orang dituduh itu gak buat pasti sangat marah, ya, tidak suka. Tapi saya hanya bilang saya tidak ada mengambil itu, dan saya hanya bisa berdoa biar Tuhan yang menunjukkan, ya, kenapa bisa kehilangan seperti itu. Tapi poinnya yang saya ingin katakan adalah bahwa terkadang dalam pelayanan pun akan ada serangan-serangan seperti tuduhan-tuduhan seperti itu. Tetapi kalau Rasul Paulus saja menerima apa yang dia alami dengan tuduhan-tuduhan yang orang kepala-kepala agama orang Yahudi berikan kepadanya, ya, atau bahkan kepada Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia ada di dunia dengan misi penyelamatan yang dia berikan kepada kita, apalagi kita pengikutnya, ya. Pada saat tuduhan-tuduhan datang yang benar-benar kita tidak lakukan, ya, jangan kita lakukan tuduh kita nggak suka, ya, itu salah, ya. Kalau kita lakukan, ya, kita bertobat, ya, seperti itu. Tapi yang tidak kita lakukan, orang menuduh kita, berkata hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya, kita serahkan kepada Tuhan, ya. Kita izinkan itu terjadi sebagai salah satu harga yang kita bayar dalam pelayanan. Kita serahkan kepada Tuhan dan beritahukan yang sebenarnya. Seperti kalau tidak percaya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Ayat ke-8. Lalu ayat ke-8, sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Jadi di sini Paulus menyatakan dirinya tidak bersalah pada hukum Taurat, pada bait Allah, dan terhadap kaisar. Jadi artinya bahwa orang percaya pun berhak memberikan pembelaan. Bukan berarti, ya, kalau saudara dituduh, seperti yang saya katakan tadi, saudara hanya berdoa, udah biar Tuhan yang akan menyatakan kebenaran kepada mereka. Tidak. Saudara juga punya hak untuk membela bahwa saudara tidak berbuat hal seperti itu, ya, seperti Rasul Paulus, dia nyatakan kebenaran, beta tidak bersalah, ya, seperti itu. Ayat ke-9, tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana, dihadapkan tentang perkara ini? Wow, di sini katakan Festus dengan hatinya yang ingin menyenangkan manusia. Wow. Ya, jadi dia coba untuk membujuk Paulus supaya mau ke Yerusalem. Ini bahaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini hati, ya, dan sifat yang ingin menyenangkan hati manusia itu seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Itu pasti. Kebanyakan, keseringan kalau kita punya hati yang hanya ingin menyenangkan manusia, sama seperti Festus ini kita lihat di sini, ya, kebanyakan itu akan membawa kita jatuh di dalam dosa. Kita lihat Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi di sini kita melihat ya bagaimana Tuhan tidak senang kepada setiap kita yang punya hati untuk menyenangkan manusia lebih daripada menyenangkan Tuhan. Hidupnya hanya untuk menyenangkan manusia lebih daripada menyenangkan hati Tuhan. Dan ini jelas salah, ini jelas jahat di mata Tuhan. Dan seringkali kita punya hati seperti itu menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi, seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Wow. Kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-10 sampai 11, Paulus tahu bahwa kalau dia ke Yerusalem itu sama ya, Festus mempersembahkan nyawanya sebagai anugerah sama kepala-kepala agama Yahudi ini. Jadi Paulus tidak mau karena dia tahu bahwa dia akan dibunuh ya. Di situ rencana jahat mereka sudah ketahuan seperti itu. Jadi dia naik banding ke Kaisar ya. Dan memang sebagai kewarganegaraan Roma, Paulus punya hak untuk naik banding ke Kaisar karena itu hukum Roma ya, seperti itu. Dan kita lihat di ayat ke-12. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Akhirnya Festus mengabulkan permintaan Paulus. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Festus mengabulkan permintaan Paulus? Ini pintar ini Festus. Kenapa? Dia licik sekali ya. Dia cari aman di sini. Kenapa cari aman? Yang pertama, kalau dia menolak dan tetap membawa Paulus ke Yerusalem, pastinya dia juga akan dihukum. Kenapa? Karena dia menentang hukum Roma. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita lihat bahwa kalau dia membebaskan Paulus begitu saja, ya, karena memang dia tidak bersalah, Festus takut sama orang-orang Yahudi. Karena ingat, dia tujuannya menyenangkan hati orang. Dia adalah wali negeri baru, jadi dia ingin mempertahankan posisinya aman. Ya, jadi dia sempat dilema. Tetapi dengan permintaan Paulus, akhirnya oke, ini aman buat beta. Oke, biar engkau menghadap Kaisar. Jadi dia cari aman ya, seperti itu. Festus cari aman di sini. Kita akan lihat bagian kedua ayat 13 sampai 27. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Ayat 13. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Wow, siapa ini Agripa dan Bernike ini? Ya, Agripa di sini adalah Agripa II, anak dari Herodes Agripa I, yang mati dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Ya, jadi Bernike juga adalah anak dari Agripa I. Jadi ia adalah saudara dari Agripa II dan Drusilla, yaitu istri Felix. Itu kita lihat di pasal 24 ayat 24 minggu lalu. Ya, di situ. Jadi inilah dia Agripa dan Bernike tadi. Ya, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukankah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama aku kemari pada keesokan harinya. Aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan apapun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup.
Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara itu. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkara itu dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Wow. Kita lihat di ayat yang ke-14 sampai 21. Di sini bagaimana Festus menceritakan tentang Paulus kepada Agripa dan Bernike, ya. Ayat ke-16 kita kembali lihat di situ bagaimana dia terdakwa yaitu Paulus sendiri harus diberi kesempatan untuk membela diri. Ayatnya yang ke-16 di situ sekali lagi saya akan baca di ayat yang ke-16. Aku menjawab mereka bahwa bukan kebiasaan orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Ya, sangat menarik di sini ya. Kenapa? Karena memang ini juga yang harus kita lakukan harusnya. Untuk apa? Memberi kesempatan kepada orang yang dituduh untuk bertemu dengan sang penuduh untuk memberi pembelaan. Ya, seperti jadi jangan kita nuduh tanpa bukti. Ya, kenapa? Karena itu bisa jadi fitnah dan gosip. Penting untuk kita pada saat ada tuduhan, yang dituduh itu bertemu dengan yang nuduh dan kita lihat bukti-buktinya benar kok salah. Seperti yang kejadian di sini bagaimana Festus ya menceritakan kepada Agripa dan Bernike tentang hal itu dan memberi kesempatan Paulus untuk bertemu dengan ini kepala-kepala imam, kepala-kepala agama orang Yahudi untuk mereka diberi kesempatan memberi bukti-bukti atas tuduhan mereka. Dan kalau tidak berarti tuduhan mereka jelas tuduhan palsu seperti itu atau fitnah seperti itu. Dan itu juga dalam kehidupan kita bisa bawa ya. Pada saat ada tuduhan-tuduhan pentingnya ada bukti-bukti juga atas tuduhan itu. Kalau tidak, tuduhan itu hanya akan menjadi fitnah dan menjadi gosip ya, tuduhan palsu saja. Bagian terakhir di sini kita akan lihat ya, bagian terakhir. Kata Agripa ayat 22 sampai 27. Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri," jawab Petrus. "Besok engkau akan mendengar dia." Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati karena ia naik banding kepada Kaisar. Aku memutuskan untuk mengirim dia terhadap Kaisar, tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Wow ya, kita lihat di sini ayat 22 sampai 27 ya, bagaimana Paulus dihadapkan kepada Agripa ya. Di ayat 22 di situ Agripa mau dengan rasa eager ya, rasa sangat semangat untuk mendengar dari mulut Paulus langsung pembelaannya Paulus seperti apa. Dan di ayat 23 sampai 27 itu bagaimana kita lihat penjelasan Felix terlebih dahulu, menjelaskan perkara dengan detail ya kepada Agripa ya dan Bernike tentang apa yang terjadi sama Paulus. Walaupun tujuan dari Festus ya terhadap Paulus ya pada waktu itu kenapa diajukan kepada Agripa ya, untuk apa? Supaya Agripa menemukan tuduhan-tuduhan yang pasti yang bisa ditulis pada saat Paulus nanti dikirim kepada Kaisar ya, seperti itu. Karena ini penting, karena dikatakan nggak layak untuk seseorang dikirim kepada Kaisar tanpa tuduhan-tuduhan seperti itu, dan itu nggak bisa. Makanya di sini Festus butuh Agripa untuk confirm atau untuk mencari tuduhan-tuduhan yang pas apa yang bisa kita tulis untuk sebelum Paulus dikirim ke Kaisar. Ya seperti itu. Dan ini sesuatu yang berat ya, yang salah ya. Jelas kenapa? Karena memang tidak ada sesuatu yang salah yang Paulus lakukan. Nanti di pasal yang ke-26 kita akan lihat yang minggu berikutnya. Kita akan melihat di situ dengan jelas penyebab apa ya
Rasul Paulus ditangkap oleh imam-imam tua-tua, ya, pemuka-pemuka agama Yahudi. Kita akan lihat di pasalnya yang ke-26. Tapi saya ingin tutup dengan ini di pasal 25, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, Paulus, kita lihat kepada siapapun dia dihadapkan, ya. Paulus dia berdiri, ya, seperti itu di dalam kesaksiannya tentang Kristus. Dia harus ditangkap, dihadapkan, dia harus disiksa seperti itu. Dan bahkan kita lihat nanti di pasal yang ke-26, 27, lika-liku perjalanan dari Paulus yang berikutnya, bagaimana pada akhirnya dia sampai ke Roma, ya. Dan kita lihat Paulus dengan sadar, ya, dia sadar dengan siapa dia berdiri. Pada dia bahkan dihadapkan oleh siapapun dia dihadapkan, yaitu dia berdiri dengan Yesus, ya, Kristus, pribadi yang dia beritakan. Dan Paulus tahu perjalanannya ke Roma bukanlah sekedar dia mau pergi ke sana, tapi itu bagian dari rencana Allah untuk menggenapi firman-Nya, ya. Dan itu yang menjadi kekuatan dan kesanggupan dari Rasul Paulus, bahwa dia tahu pada saat dia harus ke Roma pun itu karena kehendak Tuhan dalam kehidupannya, ya. Saya tidak tahu apa yang saat ini saudara sedang hadapi atau berdiri menghadapi apa, saya tidak tahu. Entah itu pergumulan, baik itu keuangan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan hal lain-lain. Hadapi dan sadarilah bahwa saudara tidak sendirian. Dan sadarilah bahwa rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya pasti akan tergenapi. Bagian kita adalah terus ada di dalam kasih setia Tuhan, berlindung kepada kesetiaan Tuhan yang memanggil kita melakukan apapun yang Dia panggil kita untuk lakukan. Jadi saudara berdiam diri, lihat situasi saudara, lihat posisi saudara, apakah saudara ada di dalam panggilan Tuhan. Dan kalau saudara dalam panggilan Tuhan dan hidup saudara tetap di dalam pergumulan demi pergumulan, ya, yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, tetap tinggal diam dan percaya kepada kasih setia Tuhan yang memanggil kita dan akan menggenapinya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan dan melakukan kehendak-Mu, untuk menyatakan pribadi-Mu di dalam nama Yesus. Amin.